Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-42, Badai di Parang Kritis, bagian yang pertama. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang pertama. Siang itu laut pantai selatan tampak cerah. Ombak memecah tenang di pantai Parang Kritis. Burung-burung laut terbang berkelompok-kelompok dan angin bertiup membendung teriknya sinar sang surya. Belasan perahu tampak berjejer di tepi pasir. Para nelayan sibuk memperbaiki dan membenahi jaring masing-masing untuk persiapan turun ke laut malam nanti. Di tepi pantai, di bawah jejeran pohon-pohon kelapa, anak-anak ramai bermain-main. Baik nelayan-nelayan maupun anak-anak itu semuanya serta-merta memalingkan kepala ketika telinga mereka menangkap suara tiupan seruling yang keras dan merdu. Yang meniup seruling ternyata adalah seorang bocah bertelanjang dada. Anak ini meniup suling bambunya sambil duduk di atas punggung seekor kerbau yang melangkah di sepanjang jalan di teluk. Anak si Kantolo itu pandai sekali meniup suling, mengalahi kepandaian ayahnya, berkata salah seorang nelayan lalu menyedot rokok kaumnya dalam-dalam. Ketika anak dan kerbau bergerak menjauhi tepi pasir, seorang nelayan berseru, "Bocah pintar, berhenti saja di bawah pohon kelapa sana. Teruskan meniup sulingmu agar kami terhibur." Anak di atas punggung kerbau tertawa lebar. Dia mengacung-acungkan suling di tangan kanannya dan terus berlalu, tidak mengacuhkan permintaan orang. Saat itu tiba-tiba terdengar suara ringkih kuda keras dan berkepanjangan. Dari arah berlawanan jalan kerbau muncul sebuah delman ditarik seekor kuda coklat yang lari kencang seperti dikejar setan sambil tiada hentinya meringkik dan melejang-lejangkan kaki. Anak yang tadi meniup suling cepat-cepat membawa kerbaunya ke tepi jalan. Ketika delman itu lewat di depannya, si anak tiba-tiba keluarkan pekik ketakutan, melompat turun dari punggung kerbau dan lari sekencang-kencangnya ke arah nelayan-nelayan yang ada di sepanjang jejeran perahu. Mukanya pucat dan napasnya memburu. "Ada apa kembali?" bertanya seorang nelayan. Delman itu, bocah bernama Kambali merujuk dengan muka masih pucat dan tangan gemetar ke arah delman yang saat itu hampir lenyap di kelokan teluk. Semua orang memandang ke jurusan yang ditunjuk. Memang ada keanehan di atas delman. Dari kejauhan para nelayan sama sekali tidak melihat kusir ataupun penumpang. Tetapi kembali yang tadi sempat dilewati kendaraan itu melihat jelas tiga sosok tubuh bersimbah darah malang melintang di atas delman. "Kenapa delman itu kembali?" tanya nelayan yang lain. Nelayan satunya ikut bicara. "Bukankah itu delman milik Ageng Lontar, juragan kita?" Kau betul. Kambali, katakan lekas, kau melihat sesuatu. Mengapa wajahmu pucat dan tubuhmu menggigil, anak?" Ada tiga orang di atas delman itu," menerangkan Kambali. "Semuanya rebah malang melintang. Tubuh mereka penuh luka bergelimpang darah. Saya takut." Anak itu tidak berdusta. "Sesuatu telah terjadi. Jangan-jangan lebih baik kita berlari mengejar delman." Kuda itu tampaknya lari ke jurusan rumah kediaman Ageng Lontar. Tanpa diberi aba-aba lagi, semua nelayan yang ada di teluk serta-merta lari berhamburan ke arah lenyapnya kuda penarik delman tadi. Mereka lari menuju rumah kediaman Ageng Lontar, juragan ikan yang memiliki belasan perahu sekaligus juragan ternak yang mempunyai puluhan kerbau dan sapi.
Belum lagi kambing, itik, dan ayam. Di kaki bukit sebelah timur sawahnya pun puluhan petak. Ageng Lontar memang dikenal sebagai orang kaya raya di pantai selatan. Dia terkenal bukan saja karena kekayaannya, tetapi karena sikap pemurahnya kepada orang-orang yang bekerja untuknya, juga orang-orang lain yang sewaktu-waktu membutuhkan pertolongan apa saja. Karena itulah penduduk setempat telah sama-sama bersepakat untuk memilihnya sebagai kepala desa pada pergantian jabatan bulan di muka. Ketika nelayan-nelayan Teluk Parangkritis itu sampai di rumah kediaman Ageng Lontar, halaman rumah itu telah penuh dengan kerumunan manusia. Selusin lelaki tampak menjirat leher dan 4 kaki kuda coklat hingga binatang yang tadi seperti gila ini kini angsrok ke tanah tak berkutik, dan di dalam delman yang tersungkur miring ke tanah tampaklah pemandangan yang mengerikan. Seperti yang sebelumnya dilihat dan diterangkan bocah bernama Kambali, di dalam delman menggeletak 3 sosok tubuh bersimbah luka dan darah, mulai dari kepala hingga ke tubuh. Meskipun wajah-wajah itu rusak mengerikan, namun semua orang masih dapat mengenali dengan jelas siapa adanya ketiga orang itu. Yang pertama yang menggeletak paling bawah lantai delman adalah Ageng Lontar sendiri. Pakaiannya yang berwarna kelabu tampak merah dan basah oleh darah. Pakaian itu robek-robek di beberapa tempat, menyingapkan luka-luka mengerikan. Muka Ageng Lontar seperti dicincang, hancur mengerikan, hidungnya hampir sumplung dan salah sebuah dari matanya tak ada lagi di rongganya. Orang kedua yang bernasib malang di atas delman adalah istri Ageng Lontar. Luka-luka pada wajahnya tidak seberapa dan tubuhnya hampir seperti tidak berpakaian lagi. Mungkin dirobek sebelum atau sesudah dia dibunuh, dan berat dugaan orang banyak perempuan yang jauh lebih muda dari Ageng Lontar ini telah diperkosa karena pakaiannya di sebelah bawah tersingkap menusuk mata. Korban ketiga yang menggeletak di lantai delman sebelah depan adalah pemuda yang dikenal dengan nama Jajamat, orang yang telah bekerja lebih dari 5 tahun sebagai kusir kereta keluarga Ageng Lontar. Semua orang yang berkerumun di tempat itu merasakan kuduk merinding dan tubuh menggeletar. Siapa yang telah melakukan pembunuhan keji biadab seperti ini? Dan hampir tak dapat dipercaya ada orang yang mau membunuh orang sebaik Ageng Lontar, bahkan juga istri serta kusir delman. Siapa pelaku jahanam itu? Gerombolan rampok. Tak ada rampok malang melintang di Teluk Parangkritis, bahkan di pantai selatan waktu itu. Musuh. Semua orang tahu Ageng Lontar tak pernah punya musuh. Lalu siapa? Pertanyaan itu belum lagi terjawab, tiba-tiba dari arah rumah besar terdengar pekik perempuan. Seorang gadis menghambur lari ke arah delman sambil tiada henti berseru memanggil, "Ayah, ayah!" Tapi begitu sampai di depan delman dan menyaksikan pemandangan di dalam kereta, si gadis langsung pingsan dan rubuh setelah lebih dahulu memekik dahsyat. Beberapa orang segera menggotongnya ke dalam rumah. Mayat-mayat ini harus diurus, ambil usungan, dan bawa ke dalam rumah. Terdengar seorang berbicara, namun belum ada yang bergerak. Satu suara lain terdengar lantang, "Menyingkir! Apa yang terjadi di sini?" Orang banyak yang berkerumun di sekitar delman palingkan kepala. Mereka melihat munculnya seorang laki-laki bertubuh kekar, berambut kelabu, dan memegang sebuah tongkat sepanjang 3 jengkal. Orang ini adalah Ki Demang Wesi, kepala desa Parangkritis. "Ki Demang, untung sampean datang," seorang nelayan membuka mulut. "Juragan Ageng Lontar dan istrinya dibunuh orang, juga kusir Jajamat." Ki Demang Wesi mendorong dan menyeruak di antara kerumunan orang. Langkahnya terhenti di depan delman. Parasnya berubah
dan rahangnya menggembung. Hanya iblis yang bisa melakukan kekejaman seperti ini, desis kepala desa itu. Kalian semua harus membantu dan menemukan si pembunuh. Kami akan membantumu kepala desa, jawab orang banyak. Ki Demang memandang berkeliling, sepasang matanya berhenti bergerak dan pandangannya tertancap pada seorang pemuda bertampang tolol, berambut aut-autan dan tegak memandang ke arah Delman sambil tiada henti geleng-gelengkan kepala. Pakaian putihnya yang lusuh di bagian dada nampak ada warna merah, percikan darah. Kurasa kalian tidak perlu bersusah payah membantuku. Aku sudah tahu siapa pembunuhnya, ujar Ki Demang yang membuat semua orang terkejut dan memandang tak berkesi pada kepala desa mereka itu. Ki Demang angkat tangan kanannya menunjuk tepat-tepat pada pemuda berpakaian putih lalu berseru, "Tangkap pemuda gondrong itu!" Beberapa orang dengan cepat mencekal kedua tangan si pemuda. Ada yang menelikung lehernya, ada pula yang menjambak rambutnya. "Hai, apa-apaan ini?" teriak si pemuda sambil coba merontak untuk lepaskan pegangan orang banyak, tapi tak bisa. Dan saat itu semakin banyak orang yang ikut mencekalnya. "Kepala desa, apa-apaan ini?" pemuda itu kembali bertanya. "Jangan banyak tanya, kaulah pembunuh suami istri Ageng Lontar dan juga Kusir Delman." "Tuduhan gendeng!" teriak si pemuda tampak marah. "Aku barusan saja sampai di tempat ini. Bagaimana enak saja kau menuduhku? Kau orang asing di sini. Siapa kau? Akan segera aku usut. Noda darah di pakaianmu menjadi bukti bahwa kau ada sangkut pautnya dengan kematian ketiga orang dalam Delman." Si pemuda memperhatikan percikan darah di pakaiannya lalu berkata, "Darah ini memang darah. Nah, apalagi kau sudah mengaku," ujar Ki Demang. "Kata-kataku belum habis. Darah ini memercik dari lantai Delman tepat ketika Delman rubuh dan aku sampai di dekatnya. Lihat saja, saat ini pun masih ada darah yang menetes dari lantai Delman." "Siapa percaya ucapanmu?" sahut Ki Demang ketus. "Sebagian dari kalian bawa pembunuh itu ke balai desa. Selebihnya segera mengurus jenazah-jenazah ini." Melihat orang tetap menuduh, si pemuda jadi penasaran. Kaki kanannya bergerak. Dua orang yang mencekalnya jatuh tergelipang. "Pembunuh biadab, sekali lagi kau berani melawan akan kusuruh semua orang di sini mencincangmu." Ki Demang Wosi berteriak marah dan mengancam, "Aku tidak bersalah, aku bukan pembunuh. Siapa yang berani melarang aku membela diri?" Mendengar ucapan itu, Ki Demang Wosi jadi beringas lalu berteriak, "Bunuh pemuda itu!" Orang banyak berteriak ikut terangsang marah. Berbagai senjata dihunus. "Kepala desa, kalau kau tidak menyuruh orang-orang ini melepaskanku, jangan salahkan aku apa akibat yang terjadi." Ki Demang menyeringai, "Manusia biadab, lagamu hebat sekali. Biar aku yang pertama sekali menghajarmu." Habis berkata begitu, Ki Demang Wosi tusukkan tongkat di tangan kanannya ke arah mata kiri pemuda yang berada dalam keadaan dicekal orang banyak. Jauh sebelum menjadi kepala desa, Ki Demang Wosi adalah murid keempat seorang guru silat di Bukit Tunggul. Kabarnya guru silat itu juga memiliki berbagai kesaktian yang kemudian diturunkan pada Ki Demang Wosi. Lalu ada pula kabar bahwa Ageng Lontar masih punya kaitan atau hubungan dengan guru silat tersebut, karena Ageng Lontar pernah pula berguru pada adik guru di Bukit Tunggul. Dengan kata lain, antara Ageng Lontar dan Ki Demang Wosi ada hubungan dekat lewat guru masing-masing. Pemuda yang diserang dengan tongkat ke arah mata kirinya tentu saja terkejut melihat bahaya yang mengancamnya. Apalagi dia dapat merasakan adanya sambaran angin mendahului tusukan itu. Gerahamnya bergemeretakkan menahan marah, namun marah itu akhirnya meledak juga.
Didahului satu bentakan, si pemuda menyikutkan kedua tangannya. Bersamaan dengan itu tubuhnya dia jatuhkan ke belakang, kaki kanannya menendang ke depan. 4 orang mencekal si pemuda, terpelanting dan jatuh bergelimpangan di tanah. Meskipun mereka tidak cedera, namun masing-masing mereka merasakan mereka seperti diserang demam panas. Untuk beberapa lamanya keempatnya terhampar. Ki Demang Wesi sendiri yang tidak menyangka si pemuda dapat loloskan diri dari begitu banyak orang yang mencekalnya, jadi lebih terkejut ketika tusukan tongkatnya yang sanggup menembus mata dan batok kepala si pemuda dapat dielakkan. Bahkan kini satu tendangan mematikan menghantam ke arah selangkangannya. Maklumlah kini kepala desa itu bahwa pemuda yang dituduhnya sebagai pembunuh suami istri Ageng Lontar dan Kusir Delman bukanlah seorang pemuda sembarangan, tapi pasti sekali memiliki isi. Bagus, rupanya kau menguasai ilmu silat. Jangan harap dengan kepandaianmu itu kau bisa lolos dari tempat ini. Lalu Ki Demang Wesi susul ucapannya itu dengan teriakan agar semua orang yang ada di tempat itu melakukan pengurungan. Jangan sampai si pemuda lolos. Kepala desa, aku bilang sekali lagi padamu, sentak pemuda berpakaian putih itu. Aku tidak melakukan pembunuhan. Siapa percaya padamu, tukas Ki Demang Wesi. Tongkat di tangan kanannya diputar seperti titiran dan mengeluarkan suara menderu. Dengan senjata ini kembali dia menyerang pemuda itu. Yang diserang tak tinggal diam, dia berkelebat beberapa kali memasuki jurus kedua. Terdengar pemuda ini berseru, "Lihat tongkat!" Ki Demang Wesi tidak pedulikan bentakan orang. Sebagai orang silat yang berpengalaman, dia tidak mau tertipu oleh berbagai gerak ataupun ucapan lawan. Tongkatnya menderu ke arah dada lalu menusuk ke arah leher. Tapi kepala desa ini jadi kaget ketika dirasakannya dan dilihatnya sendiri tangan kiri lawan tahu-tahu sudah memegang ujung tongkatnya, padahal ujung senjata itu hanya tinggal seujung kuku dari tenggorokan lawan. Kepala desa marah kritis coba selamatkan senjatanya dari rampasan lawan, tetapi si pemuda telah lebih dulu membetot. Kini giliran si pemuda yang jadi kaget, karena ketika dia merasa sudah berhasil merampas senjata lawan, ternyata yang dipegangnya hanyalah bagian tongkat yang berupa sarung belaka. Sedang di tangan kanan Ki Demang saat itu tampak bagian lain dari tongkat yang berbentuk bulu lengkap dengan mata pisaunya yang panjang. Ternyata tongkat itu adalah sebuah golok pendek yang tajam berkilauan. Ki Demang Wesi menyeringai mengejek, "Pembunuh, kau telah tolong membukakan sarung senjataku. Berarti kau memang sudah siap untuk menerima kematian sesuai dosamu." Si pemuda balas mengejek, "Lagakmu seperti malaikat maut saja. Aku tidak mau meneruskan perkelahian ini karena aku memang bukan pembunuh." Habis berkata begitu, pemuda ini bantingkan sarung golok ke tanah. Benda itu menancap di tanah sampai setengahnya. "Kau kira aku takut dengan pertunjukanmu? Di tempat lain kau boleh pamer ilmu anak muda, tapi di hadapanku kau harus serahkan nyawa." Ki Demang Wesi lalu menyerbu dengan golok pendeknya. Senjata ini mengeluarkan angin deras menebar hawa dingin. Pastilah ini sebuah senjata mustika andalan. 5 jurus kepala desa itu menyerbu dengan ganas. Goloknya menyambar dan menusuk ke sana kemari, tetapi dia seolah-olah berkelahi sendiri karena setiap serangannya hanya mengenai tempat kosong. Lawannya ternyata gesit sekali dan seperti dapat membaca serangannya. Dia mendahului bergerak untuk menghindari tusukan atau sambaran golok. Kepala desa itu jadi marah dan juga malu. Dia merasa dipermainkan di sekian banyak mata penduduk Parangtritis. Didahului oleh bentakan garang, dia rubah permainan silatnya.
Tubuhnya kini melompat-lompat ke udara seperti bola karet yang membal. Golok di tangan kanannya berkiblat secara aneh. 2 jurus berlalu, terdengar suara bret. Dada pakaian si pemuda robek besar. Pemuda ini berseru kaget dan melompat mundur. Golok Ki Demang Wesi bukan saja merobek pakaiannya di bagian dada, tapi kulit dadanya juga ada yang ikut tergurat. Kepala desa sialan, maki si pemuda. Kau merobek pakaianku, kau harus menelannya sekalian. Lalu semua orang melihat pemuda itu merobek sendiri pakaiannya di bagian depan. Robekan kain pakaian di buntalnya. Lalu dia melangkah mendekati kepala desa itu. Tentu saja Ki Demang Wesi kembali menyambutnya dengan serangan golok dalam gerakan melompat-lompat yang aneh seperti tadi. Hanya saja kali ini dia kecele. Kehebatan dan keanehan ilmu silatnya itu menjadi tidak berguna karena pemuda lawannya kini telah pula mengeluarkan jurus dan gerakan aneh. Tubuhnya seperti orang mabuk sempoyongan kian kemari. Bagi Ki Demang, keadaan tubuh lawan seperti itu merupakan sasaran serangan yang empuk. Tapi sungguh aneh, setiap dia menyerang, tubuh atau kepala lawan sudah bergerak ke jurusan lain, sementara tangannya yang memegang buntalan kain bergerak-gerak berusaha menggapai ke arah mulutnya. Ki Demang merangsek sekali lagi. Inilah kali terakhir dia mampu menyerang, karena sesudah itu terdengar suaranya seperti tercekik. Sesaat kemudian halaman rumah Ageng Lontar jadi ramai oleh suara tawa orang banyak. Padahal di situ masih tergelimpang 3 jenazah yang belum sempat diurus. Apa yang terjadi dan apa yang kini disaksikan penduduk desa? Di depan mereka tampak Ki Demang Wesi berdiri dengan mata melotot dan mulut tersumpal potongan kain. Lalu celana luar dan celana dalamnya kelihatan merorot sampai ke lutut hingga aurat terlarangnya tersingkap dengan jelas. Kepala desa ini sadar penuh apa yang terjadi dengan dirinya, tapi dia tidak bisa menggerakkan tangan untuk menarik buntalan kain yang menyumpal mulutnya, juga tidak mampu untuk menarik celananya ke atas. Kepala desa ini ternyata berada dalam keadaan kaku tegang akibat satu totokan yang bersarang di pangkal lehernya. Karena perhatian orang banyak, hampir semuanya tertuju pada sang kepala desa. Tidak satupun menyadari kalau pemuda berpakaian putih dan berambut gondrong aut-autan tadi tak ada lagi di tempat itu. Meskipun hatinya kini lega dapat meninggalkan desa di Parangkritis itu, namun masih ada satu tanda tanya yang mengganjal hati si pemuda. Siapa yang telah membunuh Ageng Lontar dan istrinya serta Kusir Derman secara biadab seperti itu? Ingin sekali ia menyingkap tabir rahasia pembunuhan itu. Namun selama orang desa masih mencurigainya sebagai pembunuh, akan sulit baginya untuk bergerak. Apalagi dia masih ada satu keperluan penting di timur. Kepala desa sialan, enak saja dia menuduhku. Si pemuda memaki sendirian. Diperhatikannya pakaian putihnya yang robek besar di bagian dada, kotor bernoda debu dan darah. Sambil jalan akhirnya pakaian itu dibuka lalu dilemparkannya ke semak-semak di tepi jalan. Pada saat itu pula tiba-tiba terdengar suara orang mendamprat. Manusia sial dangkalan, siapa kau yang berani melemparkan pakaian busuk ke atas kepala orang? Si pemuda yang telah berjalan beberapa langkah serta-merta berhenti dan palingkan kepalanya. Astaga! Di pinggir jalan yang barusan dilewatinya tampak berjongkok seorang berpakaian serba hitam. Tak dapat dia juga apakah orang itu lelaki atau perempuan, karena sekujur kepalanya sampai ke wajah tertutup oleh pakaian putih yang tadi dilemparkannya. Aneh,
Tadi waktu lewat di situ tak kulihat ada orang sama sekali. Mengapa tahu-tahu dia muncul di situ dan gila betul? Masakan aku mau-mau mencampakkan bajuku menutupi kepalanya begitu rupa. Buru-buru pemuda yang kini bertelanjang dada itu melangkah mendekati orang yang berjongkok di tepi jalan, lalu mengambil pakaiannya. Begitu pakaian diangkat, tampaklah wajah orang itu. Ternyata dia seorang nenek bermuka hitam, yang ketika menyeringai tampaklah deretan gigi-giginya yang terbuat dari emas berwarna kuning berkilat-kilat. "Hai, Pendekar 212 Wiro Sableng," rupanya si nenek menegur. Membuat si pemuda yang memang Wiro Sableng menjadi terkejut karena tidak menyangka nenek itu mengenal dirinya, sedang ia sendiri tidak pernah bertemu perempuan tua itu sebelumnya. "Aku sudah lama mendengar kekonyolanmu, pendekar muda. Hanya saja tidak menduga kalau begini kurang ajar perilakunya terhadap orang tua. Berani melemparkan pakaian busuk sampai-sampai menutupi muka dan kepalaku." Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Dia cepat-cepat duduk di hadapan si nenek, memberi hormat, membungkukkan tubuh, lalu berkata, "Aku terima salah, Nek. Bukan maksudku berlaku kurang ajar, tapi waktu lewat tadi sama sekali tidak melihatmu di sini. Kalau kau memang ada di sini, masakan aku berani berlaku sekurang ajar itu?" Si nenek tertawa tergelak-gelak. Gigi-gigi emasnya kembali tampak berkilat-kilat terkena sinar matahari. Wiro sendiri tak habis pikir bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Jangan-jangan si nenek sengaja mempermainkannya, dan tampaknya dia memang bukan sembarangan orang tua. "Pendekar utama tidak memiliki mata tajam. Sungguh tak bisa kupercaya," berkata si nenek sambil geleng-geleng kepala. Ucapannya bernada keras, tapi wajahnya yang keriput terus saja mengumbar senyum. "Kalau golok terbang atau panah beracun yang menyambar dari balik semak belukar dan kau tidak sempat melihatnya, berarti kau akan mati konyol, anak muda." Wiro yang tak mau berdebat dengan si nenek dan menganggap diri merasa salah hanya manggut-manggut saja lalu berkata, "Harap maafkan diriku." Si nenek balas mengangguk. "Aku terima maafmu. Kulihat kau tidak berbaju. Apa sengaja hendak memamerkan senjata mustika kapak maut naga geni 212 itu?" Astaga, Wiro baru sadar. Dengan membuang pakaian dan setengah telanjang seperti itu, dia tidak menyadari senjata mustika saktinya, kapak maut naga geni, tersembul dari balik pinggang celana. Karena tidak membawa bekal pakaian, mau tak mau dia harus mengenakan kembali pakaiannya yang sudah kotor dan robek besar. Ketika dia hendak mengambil pakaian itu dari tanah, si nenek tertawa lalu berkata, "Aku memiliki sehelai pakaian putih masih baru. Ukurannya kurasa pasti cocok dengan tubuhmu." Lalu perempuan tua itu menggerakkan tangan kanannya ke balik punggung. Sesaat kemudian dia menarik sehelai pakaian putih yang memang ternyata masih sangat baru. Pakaian itu dilemparkannya ke pangkuan Wiro. "Pakailah." "Hah, pakaian bagus," seru Wiro sambil mengembangkan pakaian putih berlengan panjang dengan potongan kerah yang menarik. "Kau baik sekali, Nek. Terima kasih." Wiro segera berdiri dan kenakan pakaian putih itu. Ternyata memang cocok sekali dengan tubuhnya. Pakaian putih itu terasa enak dipakai. Pada bagian dada sebelah kiri tampak sulaman benang merah bergambarkan mahkota dan keris silang. "Kau senang mengenakan pakaian itu, pendekar muda?" Si nenek bergigi emas bertanya. "Senang sekali, Nek. Sedap dipakainya. Tapi kalau aku boleh bertanya, apa arti sulaman gambar mahkota dan keris bersilang ini?" "Ah, itu hanya sekedar gambar yang disukai pembuatnya. Apakah mahkota, keris, atau gambar ular, tak ada bedanya." Sambil bicara, si nenek mematahkan sepotong belukar kering di samping jalan, lalu dengan potongan kayu itu dia menggurat-gurat di tanah.
Ada garis panjang, ada yang berbentuk bola, garis bersilang, dan terakhir sekali si nenek membuat garis panjang mulai dari tepi jalan di sebelah depannya sampai tepi jalan di dekat dia duduk. Lukisan apa yang kau buat, Nek? Wiro bertanya. Ah, hanya iseng saja. Orang sepertiku mana pandai melukis. Kulihat kau benar-benar gagah dengan pakaian itu, pendekar muda. Aku jadi teringat pada Suto Engging. Wajah dan potongan tubuhmu banyak kesamaannya dengan dirinya di masa muda. Siapa orang bernama Suto Engging itu, Nek? Kekasihku di masa muda. 5 tahun yang lalu kami berpisah. Dia ke barat, aku ke timur. Tak pernah ku dengar lagi kabar tentang dirinya. Tapi aku yakin dia masih hidup. Pengalaman hidupmu tentu banyak sekali, Nek. Dan aku yakin di masa muda kau pasti memiliki paras cantik jelita. Sekarang pun kau masih kulihat cantik. Si nenek tampak merah mukanya, tapi hatinya berbunga-bunga mendapat pujian itu. Dan tertawalah dia mengejek. Pendekar muda, kau pandai menyenangkan hati orang. Pengalaman hidup jadi bekal pelajaran masa depan bagi setiap orang. Pengalaman hidup itu pula mengajarkanku agar tidak melakukan perkawinan dengan siapapun. Dan percaya atau tidak anak muda, sampai hari ini aku yang tua renta masih seorang perawan sejati. Hihihi. Wiro merasa tenggorokannya seperti tercekik dengan keterangan si nenek. Dia cepat-cepat mengangguk dan berkata, aku percaya, Nek, dan aku melihat buktinya. Meskipun tua, kulihat tubuhmu masih kencang, tak banyak guratan di wajahmu. Si nenek tertawa panjang sambil keluar air mata. Nek, aku harus melanjutkan perjalanan. Kau tahu namaku dan pasti tahu banyak tentang diriku. Sebelum kita berpisah, maukah kau mengatakan siapa dirimu ini? Waktu kecil aku diberi nama Tuwini Yenti. Sudah tua begini, orang-orang memanggilku nenek hitam bergigi emas. Terima kasih kau telah menerangkan siapa dirimu. Juga terima kasih lagi atas pemberian pakaian ini. Aku minta diri sekarang. Wiro menjura 2 kali berturut-turut ketika dia hendak melangkah pergi, dan pada saat kaki kanannya mendekati garis panjang yang tadi dibuat si nenek dengan belukar kering, mendadak Wiro merasakan seperti ada satu kekuatan yang mendorong kaki kanan itu hingga dia tak bisa meneruskan langkah. Malah kakinya terbanting ke belakang. Dicobanya sekali lagi, lalu dengan mengerahkan seluruh tenaga, tetapi tetap saja dia tidak mampu melewati garis di tanah itu. Maka dia pun berpaling pada nenek yang saat itu masih tetap jongkok di tepi jalan sambil senyum-senyum. Kau memiliki ilmu kesaktian yang mengagumkan. Matamu jadi terbuka betapa luas dan tingginya ilmu kepandaian dan kesaktian di atas dunia ini. Dan apa yang aku miliki sekarang hanya merupakan satu tetesan kecil belaka. Nek, aku mau jalan, mohon diberi petunjuk. Si nenek tersenyum. Dalam hati dia berkata, pemuda ini begitu sopan, penuh peradaban. Mengapa banyak orang mengatakannya kurang ajar, konyol, dan bersifat seenaknya? Lama-lama aku bisa jatuh hati padanya. Nek, kau seperti melamun. Aku minta petunjuk bagaimana harus melewati garis aneh yang kau buat di tanah ini. Oh itu, mudah saja anak muda. Pergunakan tangan kirimu menghapus garis itu. Setelah garis hapus, kau bisa lewat, menjawab nenek hitam bergigi emas. Wiro lakukan apa yang dikatakan si nenek. Dia membungkuk. Dengan telapak tangan kirinya dihapusnya guratan garis yang memanjang di tanah jalanan. Setelah hapus, dia coba melangkah. Ternyata dia kini bisa melangkah. Kekuatan aneh yang tadi mendorong tak ada lagi. Kau luar biasa, Nek, memuji Wiro. Si nenek tertawa. Dia gerakkan tangan kanannya ke mulut. Terdengar suara krak. Apa pula yang dilakukan perempuan ini, pikir Wiro. Tiba-tiba si nenek ulurkan tangannya seraya berkata, ambillah.
Mungkin ada gunanya di saat kau kesusahan. Wiro ulurkan tangannya. Si nenek letakkan sesuatu ke telapak tangan si pemuda. Ketika diteliti ternyata sebuah gigi emas yang masih basah oleh ludah. Wiro keringitkan kening. Aku tidak berani menerima pemberianmu ini, Nek, kata pendekar 212. Kau jijik? Tidak, jawab Wiro agak gagap karena memang walau gigi palsu itu terbuat dari emas namun ada rasa jijik dalam dirinya. Jika ini kau berikan berarti kau akan kehilangan salah satu gigimu. Ambil saja, aku punya banyak persediaan gigi seperti ini, berkata si nenek. Lihatlah. Lalu dari dalam sebuah kantong perempuan tua ini mengeluarkan beberapa potong gigi emas. Dia mengambil 3 buah lalu mencocokkannya dengan bagian giginya yang ompong. Gigi kedua ternyata bisa menempel dengan baik. Dia tersenyum sambil menunjukkan barisan gigi emasnya. Lihat, gigiku utuh kembali. Wiro garuk-garuk kepala. Terima kasih atas pemberian gigi emas ini, Nek. Aku minta diri sekarang. Wiro menjura lalu melangkah pergi sambil menggenggam gigi emas di tangan kanannya. 3 hari setelah suami istri Ageng Lor dimakamkan, Kepala Desa Parangkritis Ki Demang Wesi mendatangi rumah kediaman orang kaya di daerah selatan itu, bertemu dan bicara dengan putri yang merupakan anak tunggal mendiang suami istri yang malang itu, yakni Winayu Tindi. Anakku Winayu, begitu Ki Demang Wesi memulai pembicaraan. Dia memang biasa memanggil gadis itu dengan sebutan anak, mengingat hubungannya dengan Ageng Lontar yang terkait pada hubungan guru mereka masing-masing. Kedatanganku malam ini guna menyambung pembicaraan kita 2 hari lalu. Apakah Pak Dewesi sudah mengetahui siapa pembunuh ayah dan ibu saya? Winayu langsung ajukan pertanyaan, dan gadis ini terbiasa memanggil kepala desa dengan sebutan Pak D begitu. Belum, Winayu, tapi kita akan mengetahuinya. Ada orang atau kelompok yang akan dapat membongkar rahasia pembunuhan ayah dan ibumu. Namun kita harus berlaku hati-hati serta bersedia memberikan sesuatu sumbangan untuk menunjang perjuangan kelompok tersebut. Sulit bagi Winayu untuk mencerna ucapan Ki Demang Wesi itu. Maka dia pun bertanya, apa maksud Pak D? Kelompok mana yang Pak D katakan tadi? Lalu sumbangan bagaimana? Pak D juga menyebut-nyebut perjuangan. Saya tidak mengerti. Kepala saya pusing. Jika kau merasa kurang sehat, pembicaraan ini kita tunda sampai beberapa hari di muka. Tapi saya ingin mengetahui pembunuh biadab itu, Pak D. Malam ini juga, bahkan saat ini juga kalau bisa. Itu tidak mungkin aku lakukan, anakku. Kelihatannya ada masalah besar di balik kematian kedua orang tuamu, dan satu-satunya yang bisa membongkar tabir rahasia ini lalu membekuk pembunuh itu adalah kelompok yang aku katakan tadi. Aku akan menerangkan siapa-siapa yang ada dalam kelompok itu. Hari ketika ayah dan ibu ditemukan tewas di atas delman, bukankah Pak D telah mencurigai seorang pemuda? Pak D menyuruh tangkapnya tapi gagal. Orang itu berhasil melarikan diri. Memang berat dugaanku saat itu bahwa pemuda tersebutlah yang melakukan pembunuhan. Kepandaiannya terlalu tinggi hingga aku tidak berdaya menghadapinya. Namun aku yakin dia tidak bekerja seorang diri. Aku telah menyebar mata-mata untuk mencari tahu di mana pemuda itu berada. Pimpinan pasukan wilayah juga telah bersedia untuk mengirimkan sejumlah pasukan guna membantu menangkap pemuda itu. Winayu Tindi menyeka peluh di keningnya. Sekarang ceritakan kelompok yang Pak D katakan tadi. Ki Demang Wesi mengangguk. Aku akan terangkan, Winayu, asal kau mau berjanji untuk merahasiakan apa-apa yang kita bicarakan selanjutnya. Ini menyangkut masalah kerajaan. Bertambah tidak mengerti jadinya gadis itu. Namun karena ingin mendapatkan keterangan dan lebih dari itu ingin mengetahui
siapa pembunuh kedua orang tuanya, maka Winayu anggukan kepala dan berkata, saya berjanji akan merahasiakan apa-apa yang bakal kita bicarakan. Baik, kalau begitu aku akan mulai. Dengar baik-baik dan jangan bertanya sebelum keteranganku selesai, kata Ki Demang Wesi pula. Seperti kau sendiri mengetahui anakku, saat ini Baginda terbaring sakit. Raja kita sedang kering. Di dalam keraton tersiar kabar bahwa ada kemungkinan orang-orang tertentu tengah menyiapkan calon pengganti yang sebenarnya belum sampai haknya atau tidak sah menurut jenjang usia maupun kedudukan ibunya. Dikhawatirkan Sri Baginda telah membuat surat wasiat sebelum Baginda wafat, sebelum orang yang tidak berhak menduduki tahta kerajaan. Maka sekelompok pejabat kerajaan yang didukung oleh 6 orang adipati bermaksud mencalonkan Pangeran Adibintang Sasoko sebagai pewaris tahta. Menurut silsilah, saat ini dialah yang berhak memegang tampuk kerajaan karena dia putra tertua, meskipun bukan dari istri pertama Sri Baginda. Tetapi bukankah pangeran itu diketahui menderita penyakit kurang ingatan sejak dia berusia 14 tahun, ujar Winayu pula. Itu hanya fitnah yang sengaja disebar kemana-mana dan perjuangan kelompok yang mendukung Pangeran Adibintang ini mendapat dukungan pula dari Keraton Sura, ditambah oleh banyak sekali tokoh-tokoh rimba persilatan. Jika semua rencana berjalan baik, kelompok itu bersama ribuan rakyat yang menjadi pendukungnya akan masuk ke kota raja. Begitu tahta jatuh ke tangan Pangeran Adi, semua para pendukungnya termasuk aku dan kau tidak akan dilupakan. Jabatan tinggi apa saja bisa kau minta pada Sri Baginda nanti. Saya tidak menginginkan jabatan tinggi, Pak Dek. Saya hanya ingin mengetahui siapa pembunuh ayah dan ibu, lalu menuntut balas, itu saja, kata Winayu Tindi. Betul, aku juga tidak melupakan hal itu anakku. Justru itulah sebabnya ku terangkan panjang lebar mengenai kelompok orang-orang penting ini. Hanya mereka yang bisa membongkar rahasia pembunuhan orang tuamu. Jadi Pak D adalah salah seorang anggota kelompok tersebut. Ya, juga ayahmu, begitu rencananya. Dia tewas sebelum masuk. Kini kaulah yang menjadi penggantinya. Kau harus bergabung dengan kelompok kami, Winayu. Harus, katamu, Pak De. Harus, demi meneruskan cita-cita ayahmu. Jika kau sudah masuk kelompok, banyak yang akan membantu mencari tahu siapa pembunuh ayah dan ibumu. Sebaliknya, saat itu kelompok sangat membutuhkan bantuan dana, baik dalam bentuk uang, senjata, dan makanan. Kau juga menyumbangkan dua hal, uang dan makanan. Winayu tegak dari duduknya. Setelah melangkah mondar-mandir, gadis yang berusia 18 tahun ini berkata, saya tidak mau ikut campur urusan kelompok Pak D itu. Soal bantuan saya tidak keberatan. Terima kasih anakku. Kalau kau bersedia membantu kelompok kami, sudah sama artinya kau telah bergabung dengan kami. Ki Demang Wesi ikut berdiri. Dia menyerahkan sebuah bungkusan pada Winayu. Apa ini, Pak De? Kebaya dalam berwarna biru muda polos. Budemu sendiri yang menjahitkannya untukmu. Aku pergi sekarang, Winayu. Jaga dirimu baik-baik. Sesaat setelah kepala desa itu meninggalkan rumahnya, Winayu Tindi membuka bungkusan yang tadi diserahkan Ki Demang. Ketika dibuka, ternyata memang sehelai kebaya panjang berwarna biru muda polos dengan renda-renda di bagian dadanya. Lalu ketika kebaya itu dibentang, Winayu melihat sulaman gambar mahkota dan keris bersilang dari benang merah terletak di bagian dada kiri kebaya itu. Pendekar 212 Wiro Sableng terheran-heran sejak dia mulai memasuki pinggiran Wonosari. Semua orang yang ditemuinya dan dipapasinya pasti menjurah hormat, paling tidak menganggukkan kepala atau merendahkan bahu. Jadi siapa?
aku hari ini rupanya semua orang memberi hormat, seolah-olah aku ini seorang pangeran. Begitu murid Sinto Gendeng tak habis pikir dalam hati. Ketika perutnya terasa lapar dan pendekar ini memasuki sebuah kedai makanan, penyambutan orang kedai dan tamu-tamu yang ada di situ membuat Wiro jadi salah tingkah. Semua orang yang sedang makan langsung tegak berdiri begitu dia muncul di pintu kedai. Pemilik kedai bersama istri dan seorang pelayannya buru-buru datang menyambut dan mempersilahkannya duduk di kursi paling bagus di ujung meja besar. Raden, maafkan keadaan kedai yang sangat sederhana ini. Orang seperti Raden tidak pantas makan di sini. Ini satu kehormatan besar bagi kami suami istri mendapat kunjungan Raden. Begitu pemilik kedai berkata, "Raden, aku dipanggil Raden," ujar Wiro dalam hati sambil garuk-garuk kepala dan tertawa lebar. "Bintang apa yang jatuh di kepalaku hari ini? Raden, silahkan duduk menunggu. Tidak lama kami akan hadiahkan makanan paling enak dan segar. Apakah Raden ingin minum tuak nomor 1? Bertanya istri pemilik kedai. "Terima kasih, beri aku air putih biasa saja. Uangku tak cukup banyak untuk membeli tuak nomor 1, jawab Wiro polos. "Ah, jangan berkata begitu Raden," kata pemilik kedai. "Kami mana berani memungut bayaran untuk orang seperti dan sepenting Raden. Semua demi perjuangan Raden." Lalu suami istri pemilik kedai itu masuk ke dalam menyiapkan hidangan. Wiro memandang berkeliling. Setiap orang yang kebetulan melihat kejurusannya buru-buru menganggukkan kepala. "Aku ini dikatakan orang penting, gila. Apa sebenarnya yang terjadi di kota ini? Jangan-jangan mereka salah sangka. Jangan-jangan ada seorang terhormat yang tampangnya mirip wajahku yang jelek ini. Hahaha. Tadi orang kedai itu mengatakan perjuangan. Perjuangan apa? Ah, peduli setan lah. Perutku lapar, makan dan bayar, lalu pergi. Tapi orang kedai itu bilang aku tak usah bayar. Rezeki besar kalau begitu. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi?" Tak lama menunggu hidangan pun diletakkan di atas meja. Mulai dari sebakul nasi putih harum mengepul, 2 potong ikan mas bakar, 1 panggang ayam, sayur semangkok besar, lalu masih ada kerupuk tempe dan sayur segar, lengkap dengan sambal terasi dicobek besar. "Silahkan makan Raden, silahkan," kata pemilik kedai berulang kali sambil membungkuk-bungkuk, sementara istrinya meletakkan sebuah cangkir tanah dan buli-buli berisi tuak harum. Tanpa tunggu lebih lama, Wiro menyantap makanan yang dihidangkan. Selesai makan, dia meneguk tuak nikmat dan harum, lalu duduk terperangah kekenyangan. Kedua matanya setengah terpejam saking enaknya, tapi juga mengantuk. Istri pemilik kedai mendatangi dan berkata, "Raden, jika kau ngantuk dan ingin istirahat, kami sudah menyiapkan kamar untukmu." Wiro menguap lebar-lebar, tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, aku harus melanjutkan perjalanan saat ini juga." Lalu Wiro mengeruk saku celananya dan meletakkan sejumlah uang di atas meja untuk membayar makanan dan minuman yang telah disantapnya. Melihat hal ini, suami istri pemilik kedai cepat mendatangi dan berkata, "Raden, jangan ambil kembali uang itu. Semua yang kau telah makan dan minum tidak usah dibayar." Wiro geleng-geleng kepala. "Aneh, katanya dalam hati. "Tidak usah bayar demi perjuangan begitu?" "Betul sekali Raden. Kalian keliru, justru demi perjuangan aku harus bayar." Lalu Wiro cepat-cepat tinggalkan kedai itu. Ketika dia pergi, semua orang berdiri dan membungkuk memberi hormat. Suami istri pemilik kedai saling pandang satu sama lain. Sang suami berkata, "Baru sekali ini aku menemui yang seperti dia. Benar-benar pejuang yang tidak mau memberatkan rakyat. Simpan baik-baik uang itu istriku, jangan sampai terlihat dan diketahui oleh orang-orang Pangeran Adi Bintang Sasongko.
bisa-bisa kita dituduh menghambat perjuangan. Di luar Wonosari terdapat sebuah bukit kecil. Di sini tumbuh pohon-pohon jati muda. Karena ingin mengambil jalan pintas agar lebih cepat, Wiro sengaja mendaki bukit. Perjalanan ini menarik sekali karena semakin tinggi ke atas, semakin bagus pemandangan tampak di bawah bukit. Wiro berlari-lari kecil sambil bersiul-siul. Suara siulannya menggema di hutan jati itu. Tiba-tiba pendekar kita hentikan siulannya. Ada suara derap kaki kuda di belakangnya. Ketika berpaling, Wiro melihat ada 8 penunggang kuda mendaki bukit jati dengan cepat. Dalam waktu singkat, 8 orang itu sudah berada di sekelilingnya. Dari sikap mereka sengaja mengurung Wiro, dan ternyata mereka adalah 7 orang prajurit kerajaan dipimpin oleh seorang perwira muda. Perwira ini memperhatikan Wiro sesaat. Matanya tertuju pada sulaman mahkota dan keris bersilang di dada kiri pakaian putih sang pendekar. Lalu dia pun berkata, "Kami tidak ingin membunuhmu kecuali jika kau tidak mau menyerah secara baik-baik. Seorang prajurit bersenjatakan kelewang maju mendekati perwira itu dan berkata, "Kenapa tidak dibunuh saja bangsat yang satu ini? Kelihatannya dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Kita bisa menguras banyak keterangan darinya." "Kembali ke tempatmu, prajurit," jawab sang perwira dengan suara agak berbisik. "Kalian ini mau ngapakan aku?" Wiro bertanya sambil garuk-garuk kepala. Baru saja beberapa waktu lalu mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang membuatnya mereka seperti seorang pangeran. Ini tahu-tahu dia menghadapi perlakuan yang jauh berlainan. Agaknya bintang terangnya sudah redup. "Karena kau masih bertanya dengan baik, maka aku akan menjawab dengan baik pula," menyahuti si perwira muda. Kami tangkap dan akan dibawa ke kota raja." Apa salahku sampai ditangkap? Aku tidak membunuh, tidak mencuri, dan merampok." Perwira di atas kuda tertawa lalu keluarkan suara mendengus. "Jangan berpura-pura tolol," dia mulai keluarkan suara keras. "Perbuatanmu lebih jahat dari membunuh, merampok, atau mencuri. Kau mau menyerah secara baik-baik atau terpaksa? Aku menurunkan tangan kasar. Gila, tidak bersalah, tidak apa-apa, disuruh menyerah. Apa-apaan ini? Kalau begitu kau minta digebuk dulu." Perwira muda ini tampak marah lalu berteriak pada anak buahnya untuk menangkap Wiro. 7 prajurit melompat turun dari kuda masing-masing. 3 orang mengurus senjata untuk melindungi 4 kawannya yang ingin meringkus Wiro. Pendekar 212 tegak tak bergerak sambil bertolak pinggang. "Perwira, suruh prajurit-prajurit ini mundur. Kalian mungkin keliru menangkapku." "Tidak, gerak-gerikmu sudah kami kuntit sejak di Wonosari, dan dari pakaianmu itu jelas kau adalah salah seorang pentolan berbahaya yang tengah dicari-cari." "Pentolan? Aku pentolan? Pentolan apa? Masih berani berpura-pura," gertak perwira muda tadi. Lalu sekali lagi dia berteriak memberi perintah anak buahnya agar segera menangkap Wiro. Maka 7 prajurit itu kembali bergerak. Kali ini mereka bergerak dengan cepat. 4 orang berusaha mencekalnya, sementara yang 3 todongkan senjata masing-masing. Gila, Wiro mulai jengkel. Prajurit terdekat yang hendak mencekal lehernya hantamnya dengan satu jotosan, sehingga orang ini terpental dan menjerit kesakitan. 2 kawannya balas mengebuk, tapi mengalami nasib sama karena lebih dahulu diterjang jotosan pendekar 212. Melihat ini, prajurit-prajurit yang memegang senjata tanpa menunggu perintah langsung tusukkan senjata masing-masing ke tubuh dan muka Wiro. Saat itu Wiro sudah mencekal tubuh salah seorang prajurit yang tadi dihantamnya dan kini mengerang kesakitan sambil pegangi perutnya yang kena tonjok. Ketika
Tiga senjata datang menusuk Wiro, lemparkan prajurit yang dicekalnya ke arah tiga prajurit bersenjata. Melihat hal ini, tentu saja mereka yang menyerang dengan senjata terpaksa menarik pulang serangan masing-masing agar tidak melukai kawan sendiri. Kurang ajar, kau berani melawan dengan mengandalkan kepandaianmu. Perwira muda di atas kuda marah sekali. Dia melompat turun dari atas kuda sambil menghunus sebilah golok pendek yang menjadi senjatanya. Belum lagi kakinya menginjak tanah. Senjata di tangan kanannya itu sudah berkesiuran membabat ke arah kepala pendekar 212 Wiro Sableng. Ini satu pertanda bahwa perwira ini memang terlatih dan memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Begitu kedua kakinya menjejak tanah, perwira ini kirimkan serangan susulan yang sangat ganas, tanda dia memang ingin membunuh lawannya. Saat itu juga Wiro berkelebat mengelak dengan cepat. 5 jurus menempur habis-habisan sang perwira, hanya menghantam tempat kosong. Perwira, sebaiknya lekas pergi dari sini. Bawa semua anak buahmu. Aku tidak ada silang sengketa denganmu. Kau memang tidak ada silang sengketa denganku secara pribadi, tapi kau punya silang sengketa besar dengan kerajaan. Menyahuti perwira itu lalu kembali memburu dengan serangan-serangan gencar. Gila, silang sengketa apa maksudmu? Tanya Wiro. Kau yang gila, berkomplot menjatuhkan raja, kini bertanya pura-pura tidak tahu. Kagetlah murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu. Dia hendak berseru ajukan satu pertanyaan lagi, namun terpaksa bungkam karena di depannya kembali perwira muda itu menyerbu. Gerakan goloknya tampak berubah dan serangan senjata itu benar-benar berbahaya. Kini Wiro sadar dia tak bisa bertahan dan mengelak terus-menerus. Satu kali senjata lawan pasti akan mencelakai dirinya. Ketika dia bersiap untuk kirimkan serangan balasan, tiba-tiba seorang prajurit muncul menunggang kuda dan berteriak, "Perwira, bahaya mengancam di bawah bukit!" Perwira muda itu melompat mundur, melintangkan golok di depan dada dan berpaling pada prajurit yang barusan datang. "Ada apa?" tanyanya. Serombongan pasukan musuh bersenjata lengkap berjumlah sekitar 50 orang tengah menuju kemari. Mereka dipimpin oleh 2 orang tokoh silat dari timur. Kita harus menyingkir dari sini, kekuatan sangat tidak berimbang. Begitu prajurit yang datang memberikan laporan, "Kalian semua lekas menghadang di lereng bukit. Aku akan bergabung dengan kalian setelah menamatkan riwayat pemberontak yang satu ini," jawab perwira muda itu. "Perwira, kita semua akan mati konyol jika berani menghadapi kekuatan lawan yang begitu besar," jawab prajurit yang datang melapor. "Aku yang memerintah di tempat ini. Kalian jangan berani menampik." Mendengar itu, 8 prajurit yang ada di tempat itu tidak berani membuka mulut lagi. Mereka segera naik ke atas kuda masing-masing, padahal beberapa di antaranya berada dalam keadaan terluka di dalam akibat gebukan Wiro tadi. Ke-8 prajurit itu segera menuruni bukit, menyongsong gerakan pasukan besar yang datang dari bawah. "Perwira tolol, kau menyuruh anak buahmu bunuh diri. Mereka memang pantas untuk mampus. Kau, mari hadapi golokku beberapa jurus lagi." "Dan perwira macam apa kau ini?" teriak Wiro penasaran. Dalam hatinya kini muncul niat untuk menghajar perwira itu habis-habisan. Tapi sebelum menghajarnya, dia ingin mempermainkan lebih dulu agar si perwira benar-benar tahu rasa. Dengan tangan kirinya Wiro patahkan sebatang ranting. Lalu ranting ini dia pergunakan sebagai senjata untuk menghadapi golok lawan. "Jika kau punya senjata, sebaiknya dikeluarkan saja agar kau tidak mati percuma." Wiro menyeringai mendengar ucapan perwira itu dan menjawab, "Mengapa harus pakai segala macam senjata? Ranting ini sudah lebih dari cukup. Bangsat, kau akan menyesal sampai ke liang kubur."
mulutmu terlalu besar, jangan menganggap rendah semua orang, sahut Wiro. Ranting di tangan kirinya diputar berlawanan arah dengan putaran golok si Perwira. Perwira ini merasakan adanya sambaran angin deras mengepung gerakannya. Angin yang keluar dari ranting bukan saja membuat goloknya terbendung, tapi tubuhnya sampai bergoyang keras. Lepas! Tiba-tiba Wiro membentak. Ranting di tangan kirinya menusuk ke arah tenggorokan lawan. Sewaktu si Perwira berkelit ke samping, murid Sinto Gendeng cepat pukulkan ranting ke kiri. Terdengar suara sang Perwira terpeki kesakitan ketika ranting itu menghantam belakang tangannya yang memegang golok. Senjatanya benar-benar lepas mental. Dia coba melompat untuk menyambar golok itu, tapi kakinya tiba-tiba dihantam ranting. Untuk kedua kalinya Perwira itu menjerit kesakitan. Sewaktu dia turun ke tanah, kembali dilihatnya Wiro sudah tegak dengan senyum mengejek sambil bolak-balikkan golok milik si Perwira yang kini berada di tangan kanannya. Memalukan Perwira tolol. Kalau aku jadi raja, manusia macammu tak akan terpakai. Ini, ambil kembali golokmu. Habis berkata begitu, Wiro lemparkan golok di tangan kanannya ke tanah. Senjata ini menancap satu jengkal di depan kaki sang Perwira dan menghujam tanah sampai setengahnya. Merasa malu dan marah karena dipermainkan dan diejek begitu rupa, Perwira muda itu cabut goloknya dari tanah. Dengan senjata itu, dia hendak menyerbu lawannya habis-habisan. Tetapi alangkah kagetnya dia ketika golok yang menancap di tanah itu tak sanggup dicabutnya. Dia kerahkan tenaga dalam sekuat-kuatnya, lalu pergunakan pula tenaga dalam. Sekujur tubuhnya mandi keringat. Golok di tanah sama sekali tak bertemu, tak sanggup dicabutnya. Memalukan, benar-benar memalukan. Ayo kerahkan tenagamu lebih besar, Perwira muda. Kalau mencabut golok saja tidak sanggup, bagaimana mau berperang melawan musuh? Keparat, kurang ajar, maki si Perwira. Dia kerahkan seluruh tenaganya untuk mencabut golok. Ternyata senjata itu kini mudah sekali dicabut, hingga tak dapat dicegah. Begitu golok tercabut, Perwira itu langsung jatuh terjengkang di tanah. Wiro tertawa tergelak-gelak. Merah pada muka si Perwira. Golok yang ada dalam pegangannya dilemparkannya ke arah Wiro. Senjata ini menderu dengan ujungnya yang runcing tajam menyambar ke arah dada sang pendekar. Murid Sinto Gendeng angkat tangan kirinya yang memegang ranting. Begitu golok dan ranting menempel, Wiro putar tangannya. Golok membalik ke kanan, berputar di pertengahan ranting seperti sebuah titiran. Manusia keparat, jangan kira aku sudah kalah. Mari kita berkelahi dengan tangan kosong, teriak Perwira muda itu. Lalu sekali lompat, dia sudah menerjang dengan tendangan dan jotosan. Untuk sesaat Wiro masih asik memutar-mutar golok di ujung ranting. Tiba-tiba pendekar ini tarik ranting dari badan golok. Senjata ini mental ke bawah, gagangnya menghantam kening si Perwira dengan keras. Sang Perwira menjerit kesakitan, mundur terhuyung-huyung sambil pegangi keningnya yang mengucurkan darah. Pada saat itulah dua orang berpakaian hitam menunggang kuda muncul di tempat itu, diikuti oleh hampir 50 penunggang kuda lainnya yang kebanyakan berpakaian kelabu. Dua penunggang kuda di sebelah depan adalah dua orang kakek berwajah hampir mirip satu sama lain. Pada dada pakaian hitam yang mereka kenakan tampak ada gambar mahkota dan keris bersilang yang disulam dengan benang merah. Anggota rombongan lainnya juga memiliki gambar itu pada bagian masing-masing, tetapi terbuat dari sulaman benang berwarna biru. Dua kakek berpakaian hitam yang membekal sebilah senjata berbentuk tombak pendek di pinggangnya masing-masing. Tampak sama manggut-manggutkan kepala. Yang di sebelah kanan keluarkan ucapan,
Kalian berdua baru saja selesai berlatih. Kakek yang satu menimpali. Latihan kalian pasti berat dan keras. Buktinya kulihat salah satu dari kalian sampai-sampai mengucurkan darah di kening. Perwira muda itu hanya berdiam diri. Sesaat dia tampak masih sibuk menyeka luka darah yang masih mengucur dari luka keningnya. Sementara Wiro bertanya-tanya dalam hati, siapa pula dua kakek yang datang membawa rombongan manusia begitu banyak. Tadi jelas dia mendengar sendiri bahwa orang-orang yang baru datang ini adalah serombongan pasukan musuh. Tetapi kini setelah berhadapan satu sama lain dengan perwira muda itu, mereka sama sekali tidak nampak sebagai bermusuhan. Wiro memandang berkeliling, dia tidak melihat 8 prajurit yang tadi dikirimkan untuk melakukan penghadangan. Saudara-saudara, kita tidak punya waktu banyak. Malam ini ada pertemuan penting. Pangeran tidak ingin melihat ada yang datang terlambat. Mari. Apakah kau bicara denganku juga? Tanya Wiro pada si kakek yang barusan bicara. Apa kau kira aku bicara dengan penghuni gaib Bukit Jati ini? Sahut si kakek. Wiro perhatikan gambar mahkota dan keris bersilang di dada pakaian si kakek. Untuk pertama kali dia ingat akan gambar yang sama di dada pakaiannya sebelah kiri. Apa artinya gambar-gambar itu? Mengapa sulaman di dadaku sama dengan sulaman di dada pakaian mereka? Apakah mereka juga mendapat pakaian itu dari nenek hitam bergigi emas? Wiro tak dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Untuk bertanya pun dia merasa tak enak. Lalu mengapa kakek tadi mengajaknya ikut serta? Melihat gambar-gambar yang sama di dada pakaian mereka dan di dada pakaiannya sendiri, apakah ini berarti mereka berada dalam satu kelompok yang sama? Selagi pendekar 212 Wiro Sableng berpikir-pikir seperti itu, dilihatnya perwira muda tadi membuka pakaian seragam kerajaannya. Ketika pakaian itu dibuka dan dilemparkannya ke tanah, ternyata di balik pakaian itu kini tampak sehelai pakaian biasa berwarna hitam yang juga ada sulaman benang merah bergambar dan berkeris bersilang di dada kirinya. Wiro jadi memandang lagi pada gambar yang sama yang ada di dada pakaiannya. Berikan 2 kuda pada sahabat-sahabat ini, salah seorang kakek berseru. 2 orang lalu maju menuntun 2 kuda besar. Satu diserahkan pada si perwira, satu lagi pada Wiro. Sesaat Wiro dan si perwira saling pandang. Kita berangkat, terdengar kakek tadi berteriak memberi aba-aba. Si perwira muda langsung melompat ke atas punggung kuda. Wiro masih tegak terheran-heran. Kenapa kau tampak seperti orang bingung, sahabat? Bertanya si kakek hitam di samping kiri. Kalian mau ngajakku kemana? Tanya Wiro sambil garuk-garuk kepala. Kemana lagi kalau bukan ke Parangkritis, markas Pangeran Adi Bintang Sasoko. Apakah kau masih mau bertanya? Kita orang-orang satu golongan. Aku sudah melupakan kejadian tadi. Anggap benar-benar sebagai latihan. Yang bicara adalah perwira muda itu. Gila, desis Wiro sambil memandang berkeliling. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Apa arti semua ini? Dan sulaman gambar mahkota serta keris bersilang ini. Gila, hanya ada satu cara mencari jawaban. Aku harus ikut dengan mereka. Wiro lalu melompat ke atas kuda. Rombongan bergerak menuruni Bukit Jati. Di satu lereng bukit, Wiro melihat 8 sosok tubuh berseragam prajurit kerajaan menggeletak di tanah. Semuanya sudah meregang nyawa dengan tubuh penuh luka. Wiro melirik ke arah perwira muda yang kini mengenakan pakaian hitam yang menunggang kuda tak jauh di sampingnya. Di saat yang sama perwira itu juga berpaling ke arahnya, tersenyum kecil dan kedipkan mata. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya.
nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.